Ya, ada lagi. Sepeninggal ibu saya tanggal 23 Januari kemarin, saya belum bisa ikhlas sepenuh hati. Masih ada rasa kurang puas di dalam mengurusi beliau sakit selama 7 tahun lebih. Saya punya rasa menyalahkan diri sendiri, rasa menyesal mungkin ibu saya meninggal karena saya terlambat membawa beliau ke rumah sakit. Sebenarnya selama 7 tahun itu memang ibu saya sudah biasa keluar masuk rumah sakit. Apakah saya termasuk meratap, Ustadz? Ibu saya semasa hidupnya sholat. Mohon tausiahnya agar hati saya bisa mengikhlaskannya. Coba diingat kembali itu Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, sebelum kita jelaskan ayat ini, Allah telah menetapkan dalam salah satu ayatnya, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan kami biarkan begitu saja dengan mengatakan bahwa kami beriman kemudian tanpa kami uji? Nah, perlu kita pahami, saat kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, maka kita harus siap ya, secara ikhlas menerima setiap ujian yang datangnya dari Allah. Karena menurut Allah, orang yang beriman, yang telah mengaku beriman kepada Allah, Allah pasti akan datangkan ujian. Dan ujian dari Allah itu ada dua macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan uji kalian, yaitu orang-orang yang beriman, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi selama kita hidup di dunia ini sebagai orang yang beriman, selama itu pula Allah akan uji kita. Allah akan uji kita dengan kesenangan mungkin, atau Allah akan uji kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu menjadi sunnatullah bagi orang yang beriman. Namun kita harus meyakini sepenuh hati, meski Allah telah menetapkan bahwa Allah pasti akan turunkan ujian bagi hamba-hambanya yang beriman, namun Allah juga telah membuat ketetapan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hambanya di luar batas kemampuannya.
Di satu sisi Allah menetapkan Allah akan turunkan ujian. Di sisi yang lain Allah berjanji bahwa ujian yang Allah turunkan itu tidak akan pernah di luar batas kemampuan hambanya. Maka Allah tidak mungkin luput dalam memberikan ujian kepada hambanya. Ujian yang diberikan kepada saya tidak mungkin diberikan kepada panjenengan. Ujian yang diberikan Allah kepada panjenengan tidak mungkin diberikan kepada saya. Karena Allah Maha mengetahui sejauh mana kemampuan masing-masing hambanya. Maka hal pertama yang kita lakukan saat Allah uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, hal pertama yang kita lakukan menurut Nabi kita adalah bersabar. Bersabar bahwa dengan ujian itu kita terima. Kita meyakini bahwa itu adalah tahapan ujian keimanan dan ketakwaan. Kita terima dengan ikhlas. Kita bersabar menerima tahapan ujian keimanan dari Allah. Karena kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Kita yakin betul kepada Allah bahwa dengan ujian tersebut Allah hendak mengangkat derajat kita tinggi-tinggi di sisinya. Ya, bukankah anak-anak sekolah itu dia bisa naik ke tingkat berikutnya kalau sudah melewati ujian? Kalau sudah lulus ujian baru dia naik ke kelas atau ke tingkat berikutnya. Itu contoh yang paling gampang. Maka dengan ujian ini Allah hendak mengetahui sejauh mana kita bersabar. Bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Namun dengan ujian yang Allah turunkan, itu kita bisa muhasabah, mawas diri. Apakah kita termasuk orang yang bersabar atau tidak? Maka selama kita hidup sebagai orang yang beriman, selama itu pula kita akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Semuanya adalah tahapan keimanan dan ketakwaan. Ada ujiannya ringan, sedang maupun berat. Kalau sampai ujian yang sangat berat, seperti dulu yang Nabi dan para sahabatnya terima, maka bersyukurlah, berarti kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Ya, kalau udah diuji dengan ujian yang sangat berat hingga mengguncangkan keimanan kita, wazulzilu, zilzal itu keguncangan, ujian yang super berat, yang berat hampir-hampir keimanan kita lepas, namun kita masih sadar bahwa ini ujian dari Allah. Dulu Nabi dan para sahabatnya juga diuji oleh Allah, ujian ringan, dzurun, sedang, masathumul ba'sa'u wadzarra'u wazulzilu, 3 macam ujian yang diterima oleh Rasulullah dan sahabatnya. Masathumul ba'sa'u, ba'sun, ujian ringan. Lulus dari ujian ringan, meningkat ujiannya menjadi sedang, yang disebut dzurrun, wadzarra'u. Lulus dari ujian sedang, meningkat menjadi ujian yang lebih berat, zilzal, sampai mengguncangkan hati kita. Namun tetap dalam kesadaran penuh bahwa ini ujian dari Allah. Sehingga Rasulullah dan para sahabat mengatakan, mata nasrullah, hala inna nasrallahi qarib. Kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah amat dekat datangnya. Ya, ujian ada 3 macam itu. Nah, maka kalau kita tidak siap untuk menerima ujian dari Allah, maka jangan jadi orang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu Allah uji. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati.
Allah akan uji. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, maka ini memang sudah menjadi ketetapan dari Allah. Dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, Allah menegaskan dengan dua huruf penguat, wala nabluwannakum, dengan dua huruf penguat, wala, la. Lam di situ adalah litaukid, untuk menekankan. Bisa jadi lam sumpah, berfungsi sebagai sumpah, wala. Lamut taukid, lam untuk menguatkan, untuk menegaskan. Wala nabluwannakum, ada nun bertasdid di situ. Jadi nun pakai saddah, pakai syiddah. Nun di situ disebut nunut taukid. Jadi nun, huruf nun yang berfungsi sebagai penegas, sebagai penguat. Sehingga ayat tersebut Allah buka dengan dua huruf penguat. Maka makna dari ayat tersebut dua kali sesungguhnya, bermakna dua kali sesungguhnya. Padahal kalau yang mengatakan Allah tanpa huruf penguat pun itu sudah pasti terjadi. Namun ini Allah hendak menegaskan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, bahwa saat kamu menyatakan diri sebagai orang yang beriman, ketahuilah, sungguh, sungguh dan sungguh kami akan uji kamu. Wala nabluwannakum, dengan apa? Bisyai'im minal khaufi, dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa khawatir. Wal ju'i, dan sedikit rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarot, ya, dan sedikit kekurangan pada jiwa, harta dan buah-buahan. Maksud buah-buahan di situ bukan hanya letterlek sebatas buah-buahan yang kita ketahui secara lahiriah. Nah, kalau itu hanya sebatas lahiriah buah yang kita ketahui, maka selain tukang buah tidak akan mendapat ujian. Nah, buah di situ itu mengalami perluasan makna, bisa buah secara lahiriah, bisa buah atau hasil usaha kita. Misalkan kita berusaha mendapatkan hasil, ditipu orang, diambil orang, dikorupsi, itu termasuk ujian, ya. Buah kita berusaha menghasilkan, ada hasilnya, dicuri orang, ditipu orang, nah itu termasuk ujian dari Allah. Namun ingat, semua ujian ini, bentuk ujian ini bagi kita memang tidak menyenangkan. Lebih-lebih ujian kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, ditinggal oleh orang tua kita misalkan, ditinggal oleh keluarga kita, mungkin anak, istri, atau suami, atau teman, sahabat karib kita. Itu bagi kita sesuatu hal yang tidak menyenangkan kalau kita memperturutkan hawa nafsu. Namun itulah ketetapan Allah. Maka tatkala Allah berikan ujian, Allah beri solusinya. Solusinya apa? Wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar menurut Allah adalah orang yang apabila ditimpa musibah, ditimpa satu ujian yang disebutkan oleh Allah di ayat 155-nya tadi, secara khusus maupun musibah-musibah yang lain yang tidak tersebut dalam ayat itu, begitu dia mendapatkan ujian,
sesuatu yang tidak menyenangkan, dia lantas ingat kepada Allah. Bukan hanya mengucap innalillah saja, namun ucapannya itu dipraktekkan, ditindaklanjuti dengan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas innalillah. Orang yang mengucapkan innalillah paham dengan apa yang diucapkannya, insya Allah dia akan mempraktekkan apa yang telah diucapkan. Innalillah, saat perkataan seseorang innalillah itu benar, paham betul maknanya, maka dia akan tahu innalillah. Jangankan orang lain, jangankan saudara kita, jangankan keluarga kita, kita ini pun adalah kepunyaan Allah, yang mana suatu hari nanti ikhlas atau tidak ikhlas, kita pun akan dipanggil pulang oleh Allah. Innalillah, sudah, itulah orang yang bersabar. Dan kalau kita bisa bersabar menerima ujian dari Allah tersebut, maka janji Allah, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Mereka itulah orang yang mendapatkan ampunan dari Tuhannya, ampunan dari Allah, dan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Memang wajar kalau kita itu berkabung, bersedih, ditinggal oleh orang yang kita cintai, misalkan ibu, sebagaimana pertanyaan tadi. Manusiawi kita bersedih. Namun sebagai orang yang beriman, kalau kita bersedih berkepanjangan, bisa-bisa kita jadi meratap. Sedang meratap itu larangan, dilarang oleh syariat kita. Saat seseorang ditinggal oleh orang tuanya ataupun yang lain yang dia cintai, Islam memberikan solusinya. Masa berkabungnya adalah 3 hari, kecuali bagi seorang istri. Apabila ditinggal mati oleh suaminya, maka masa berkabungnya oleh syariat kita panjang, diberikan masa berkabung yang panjang 4 bulan 10 hari, namun jangan sampai meratap. Kata Nabi kita, la yahillu li limra'atin muslimatin tu'minu billah wal yaumil akhir an tuhidda fauqa salasati ayyamin illa ala zawjiha arba'ata ashhuri wa ashra. Itu kata Nabi kita, tidak halal bagi seorang muslimah itu berkabung lebih dari 3 hari, kecuali istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka berkabungnya 4 bulan 10 hari. Nah, maka panjenengan yang bertanya tadi ditinggal mati ibunya meninggal, sedo berkabung boleh, namun jangan lama-lama, jangan sampai meratap. Toh apapun yang ada pada sisi kita itu akan musnah, kita pun juga akan kembali kepada Allah. Maka tidak perlu berlama-lama. Kalau ingat ibunya, doakan ibunya. Kalau ibu panjenengan orang sholat, doakan, mohonkan ampun kepada Allah. Itu bentuk bakti kita kepada orang tua. Meskipun orang tua kita sudah meninggal, namun kita masih bisa berbakti. Kalau orang tua kita sholat, kita doakan. Dah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan bersedih berkepanjangan, yang pada akhirnya nanti menyebabkan panjenengan meratap dan jatuh pada larangan agama. Sudah, bersabar, karena Allah hanya akan menyertai hamba-hambanya yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin.